Halo semua, halo semuanya. Saya Nix Mason di sini dan selamat datang di konten online offline pertama kita, Movie Talks. Jujur saya ingin Movie Talk ini sebagai konten online, cuman ya mungkin ini akan jadi sangat cepat. Dan mohon maaf untuk Movie Talk pertama kita ini akan menjadi konten offline pertama channel ini. Setelah trailer lebih tepat ya dan teaser. Oke, untuk episode hari ini kita akan berbicara tentang Top Gun Maverick. Dan untuk yang pertama, ya jujur gue belum nonton yang pertama, Top Gun yang 1980-an itu. Jadi mohon maaf. Em, tapi walaupun saya penonton awam ya, penonton yang nonton karena ada, saya merasa ini masih bisa di-enjoyable walaupun lu belum nonton yang pertama. Dan mungkin lu bakal lebih dapet kalau lu udah nonton, cuman gua belum nonton. Gua dan yang pengen nonton cuman belum kesampaian. Actingnya juga kan kayak yang gua tahu kan kayak mereka kan syutingnya langsung di pesawat beneran ya. Mereka jadi syuting di pesawat beneran, ada interaksi benerannya gitu. Um, sama sinematografinya tuh kayak ini sinematografi aerial shot yang menurut gua paling solid, paling keren yang pernah gua lihat di film pada umumnya. Oh ya, di sini juga ada beberapa komedi, cuman komedinya agak sedikit sedikit little bit cringy, but ya tapi tidak terlalu mengganggu lah. Dan ya, acting jelas, action piece. Ini film Tom Cruise ya, sekarang Tom Cruise sudah mulai gila-gilaan pasti. Nothing's being fake, tapi ada beberapa kayak shot yang bisa ku identify sebagai CG karena palingan kalau gak over budget atau mungkin agak mustahil untuk dilakuin, um, itu adalah mereka kayak pakai CG-nya tuh buat shot-shot yang secara teori belum tentu bisa dilakukan. Kayak misalkan, oke, ini agak spoiler territory, seperti di terakhir yang pas si Rooster dan Maverick udah kabur, tiba-tiba satu pesawat lagi, mereka kan kehabisan peluru tuh. Nah, tiba-tiba pesawat musuhnya udah mulai keluarin rudal kan, tiba-tiba ditembak sama Hangman kan, ya ditembak sama Hangman. Jadi kayak I don't know it's that possible, tapi entah kenapa ada beberapa bagian dimana kayak ada dikit-dikit CG jadi, tapi itu cukup rapi dan minor detail, jadi kayak gak terlalu ganggu juga. Sama oh ya, ngomong-ngomong Hangman, ini tuh kayak average story, kayak kayak di every academy ever gitu kan. Lu pasti ada yang satu pengertian, ada satu yang itu kan, sama mah pasti bakal ada yang nyebelin. Cuman ini nyebelinnya tuh kayak nyebel kesel, tapi dia dapat imbasnya juga sih. Walaupun imbasnya tidak seperti every drama ever, tapi ini cukup bisa dimana dia jadi yin dan yangnya sebuah karakter, dimana kayak di sisi satu kita benci sama dia, di sisi satu lagi kita bisa apa ya namanya, suka sama ini karakter. Oh ya, sama ini film secara teknikal dibuat untuk sinema banget. Jadi kayak lu kalau kelewatan di bioskop, dimana sekarang udah mulai tergeserkan dengan Gatot Kaca, lu akan merasa kehilangan, men. Kayak lu akan merasa kurang, men. Lu akan merasa kurang karena film ini specifically dibuat kayak untuk cinematic banget. Kayak ini film lu gak bakal bisa dapet experience yang sama saat lu nonton di rumah. Dan gue kebetulan nonton ini pakai 4DX, jadi kayak ya kursi gerak-gerak, dapat sensasinya juga kayak sensasi dalam cockpitnya gitu, terasa angin dan itu segala macamnya. Atau minimal kalau kalian ingin nonton, misalkan nonton lagi atau nonton di itu di kalau misalkan ada digital release atau masuk streaming service, ya usahakan kalian nonton dengan kualitas audio yang bagus, minimal audio yang bagus, karena ini audionya cukup kayak membuatku merasa puas dengan film ini. Oh ya,
kan kan Val Kilmer itu kan dia ada kena kanker tenggorokan ya. Dan yang gue baca dia kayak didubbing lagi kan sama anaknya atau siapa dah lupa lagi. Gue belum pernah lihat ya versi dubbingnya dia kayak gimana, cuman di Top Gun Maverick ini mungkin jadi satu hal minus di mana kayak suaranya Val Kilmer itu agak tertekan di dubbingnya tuh, jadi kayak aku walaupun nonton ini mungkin ini salah aku juga sih, aku duduk paling depan jadi dekat sama speaker depan, itu suaranya kayak neken banget sih. Ini mungkin jadi minor detail, cuman ini agak ngeganggu gua. Oh ya, di film ini juga ada beberapa adegan-adegan yang bisa dibilang filler. Cuman entah bisa dibilang filler atau bisa dibilang untuk pengembangan karakter atau pendekatan, karena ada beberapa filler di mana kayak mereka ada, cuman mereka tuh gak terlalu ganggu. Kayak misalkan yang pas si Maverick ke siapa sih yang rumah si ceweknya itu, aduh lupa lagi. Atau enggak yang pas di pantai, menurutku yang di pantai itu scene yang cukup calm, cukup chill, dimana mereka jadi mendekat, mereka jadi kayak pendekatan karakter mereka mendekat dengan masing-masing mereka, dimana kita kayak ada satu scene dimana kita cuman chill and have fun aja gitu. Itu gak terlalu mengganggu aku, dan aku malah merasa tenang saat nonton film ini, dimana ketika udah tense kayak capek gitu kan, itu terus testing terus, dimana ada gagal segala macam, sesekali kita merasa santai kan. Dan itu shot lagi, dan itu adalah merupakan scene yang menurut gua santai. Gue tahu sih sebenarnya di versi awalnya ada pakai bola voli kalau nggak salah, cuman di sini mereka kayak menggunakan American football gitu, jadi kayak a little bit different tapi nyaman-nyaman aja. Ini film overall charming, cool action, tense-nya di mana-mana, dan wholesome at the same time. Ada banyak callback yang mungkin aku tidak bisa mendapatkannya karena belum menonton yang pertama. Jadi kayak gue nonton lewat YouTube cuma buat explanation-nya doang, maaf. Dan ya agak-agak ngena juga sih, dimana kayak yang pas si karakter si Iceman yang diperankan sama Val Kilmer itu mati. Oh maaf spoiler. Itu gue dapet karena gue tahu di dunia nyata Val Kilmer itu udah kayak gimana. Cuman gue tidak tahu apa yang terjadi dengan Val Kilmer dan Maverick di Top Gun. Kalian bisa tulis di bawah jika bisa kasih tahu. Oh ya, cuman gue tahu apa yang terjadi dengan si ayahnya Rooster alias si Goose. But yeah. Oh iya, gue belum jelasin. Mereka tuh ini merupakan, kalau menurut gue ya, konflik antar karakternya tuh cukup tersusun, tahu kapan dikeluarinya, dan kayak gak kayak ada tapi buat buat kita itu lebih kenal ke karakternya lagi. Jadi kayak gak terlalu ngeganggu juga walaupun ada konfliknya makin tambah ya kan, dimana si Rooster udah gak percaya sama si Maverick, dimana si Hangman itu mulai sok jago itu segala macam. Dan ya kalau gak salah dimana dia melawan siapa sih dia kan top guy, dia kan admiral ya kalau gak salah. Itu dilawan, itu kayak dia ngelawan atasannya terus menerus gitu, kayak diajarinya gimana, itu kan tidak membuahkan hasil banyak ya kan. Itu tiga konflik utama yang dibungkus kayak dengan rasa, jadi kayak mereka tahu kapan harus keluarin ini, jadi agak seimbang, dan ketika udah masuk ke payoffnya dapet.
Udah sih mungkin itu saja. Untuk for the rating, I gotta give it a 98 out of 100. And yeah, I think that's all for today. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.